Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita masuk ke bab emulsi. Ibu izin langsung share screen. Oke, Oke, teman-teman. Hari ini tujuan pembelajaran kita. Jadi diharapkan teman-teman setelah selesai mempelajari bab emulsi ini, teman-teman bisa menjelaskan tipe dan komponen emulsi, kemudian bisa menjelaskan teori pembentukan emulsi, dan menjelaskan ketidakstabilan emulsi. Oke, ini kita pendahuluan dulu ya teman-teman ya. Jadi eh, hal-hal yang mempelajari terkait emulsi itu disebut dengan teori emulsifikasi. Ya, pada teori tersebut itu menjelaskan bagaimana emulsi itu dapat dibuat, ya, sehingga bisa memperlihatkan suatu tipe emulsi. Nah, makanya teman-teman di sini kita harus tahu tipe emulsi yang nanti kita akan buat itu tipenya apa. Ya, kemudian pada teori tersebut juga menjelaskan terkait kestabilan produk yang baik. Nah, produk yang dimaksud di sini adalah sediaan emulsi. Ya, kemudian emulsi membantu formulator untuk dapat meracik zat aktif yang sifatnya larut dalam lemak atau minyak, ya, sehingga dapat menjaga kestabilan dari zat aktif tersebut. Nah, bentuk emulsi ini juga menjadi dasar dalam bidang kecantikan khususnya kosmetika. Ya, jadi beberapa kosmetik itu sediaannya dalam bentuk emulsi. Contohnya pembersih wajah. Ya, jadi pembersih wajah itu terdiri dari ya apa namanya dua zat yang tidak mau bersatu. Ya, jadi ketika dioleskan pada wajah berminyak ataupun pada make up, maka dia akan menarik make up tersebut atau menarik minyak yang ada di wajah. Nah, itu biasanya terbuat dari emulsi. Makanya ada beberapa sediaan kosmetik yang memang stabil sehingga walaupun didiamkan itu tidak akan ada pemisahan. Ada beberapa produk yang ketika kalau didiamkan itu mereka langsung terpisah. Ada bagian atas dan ada bagian bawahnya. Tapi ketika dikocok itu nanti dia terdispersi kembali. Itu masih bisa kita katakan stabil. Yang tidak stabil ketika kalau kedua zat tersebut terpisah, kita kocok tapi tidak terdispersi kembali, maka itu sudah dikatakan tidak stabil. Ya, nah ini contoh-contohnya seperti lipstick, krim wajah, hand body lotion, ya, kemudian sabun dan produk kosmetika lainnya yang dibuat dalam bentuk emulsi. Ya, jadi bentuk emulsi itu pada bidang farmasi selain obat ada juga pada kosmetik. Oke, kita masuk ke emulsi. Nah, emulsi itu adalah suatu sistem heterogen. Kalau heterogen berarti ada lebih dari satu jenis zat, ya. Nah, dia sifatnya tidak stabil. Makanya kita perlu mengkomposisikannya supaya dia jadi lebih stabil. Nah, makanya tadi Ibu cerita ada dua tipe emulsinya. Ada yang memang dia tidak langsung berpisah, tapi ada juga yang memang pada saat didiamkan mereka terpisah. Itu yang dikatakan tidak stabil. Tapi ketika dalam pengocokan dia terdispersi kembali, berarti masih tetap bisa digunakan. Ya, nah, emulsi ini teman-teman terdiri dari dua cairan yang tidak saling bercampur. Nih ya, dua cairan. Nanti bisa kita bedakan dengan suspensi. Kalau suspensi, dua zat yang tidak mau bercampur, tapi yang satunya padat, yang satunya cair. Ya.
Jadi, kalau emulsi, dua zat yang tidak mau bercampur, tapi dua-duanya cairan. Sedangkan kalau suspensi, dua zat tidak mau bercampur, tapi yang satu padat, yang satu cair. Itu ya, itu perbedaan antara emulsi dengan suspensi. Nanti untuk suspensi selanjutnya kita bahas ya, ada bab tersendiri ya. Oke, kemudian untuk fase-fase yang dimiliki oleh emulsi, sama seperti sediaan yang lain ya teman-teman. Semua sediaan farmasi itu pasti ada fase terdispersi dan ada medium pendispersinya. Nah, fase terdispersinya itu biasanya yang akan menyebar pada medium pendispersinya. Ya, nah medium. Kalau mediumnya itu biasanya medium distabilkan dengan emulgator yang cocok. Ya, jadi dia ada yang terdispersi, ada yang sebagai medium pendispersinya. Nah, sehingga karena dia punya dua fase seperti itu, nanti teman-teman harus bisa bedakan yang mana yang fase terdispersi, yang mana yang medium pendispersinya. Oke, ini keuntungan sediaan emulsi. Jadi bahan obat dapat dibuat lebih enak ya dalam pemberian oral bila diformulasikan melalui emulsi. Jadi misalnya kalau kita mau kasih minyak ikan, kalau minyak ikannya benar-benar minyak saja yang diminum, ya mungkin ada rasa amisnya, tidak enak ketika ditelan dan efek setelahnya misalnya gitu ya, maka minyak ikannya dibuat dalam sediaan emulsi misalnya gitu ya. Kemudian beberapa obat menjadi lebih mudah diabsorpsi. Nah, ini karena ada kombinasi dengan zat lain yang membentuk emulsi sehingga obat-obat yang pada emulsi itu lebih mudah diabsorpsi. Kemudian emulsi memiliki derajat elegansi tertentu. Derajat elegansi tertentu itu maksudnya penampilannya lebih menarik gitu ya. Penampilannya lebih menarik daripada sediaan yang lain. Kalau tablet kan ya udah jelas tablet kayak gitu, kapsul kayak gitu, sirup kayak gitu gitu ya. Nah, kalau emulsi kan ada perbedaan sedikit terkait bentuk sediaannya dan mudah dicuci bila diinginkan. Kemudian keuntungan lainnya, kita selaku formulator yang nanti akan membuat sediaan emulsi itu bisa mengontrol penampilan. Mengontrol penampilan itu kayak gimana, Bu? Berarti kita bisa mengontrol kita maunya kentalnya seperti apa, kemudian apa namanya kekasarannya itu seperti apa. Ya, itu bisa kita kontrol sesuai dengan formulasi yang nanti akan dibuat. Kemudian emulsi telah digunakan untuk pemberian makanan berlemak secara intravena akan lebih mudah jika dibuat dalam bentuk emulsi. Ya, kemudian aksi emulsi dapat diperpanjang dan efek emolian yang besar daripada jika dibandingkan dengan sediaan lain. Jadi emulsi itu yang seperti tadi Ibu ceritakan teman-teman, dia itu cukup tidak stabil ya karena terdiri dari dua zat yang tidak mau bercampur. Sehingga kita perlu ada tambahan zat untuk menstabilkan sediaan tersebut. Oke, ini beberapa kerugian dari sediaan emulsi ya. Ini kadang-kadang sulit dibuat, kemudian kurang praktis. Ke- Ya, kemudian sulit dibuat itu karena perbedaan antara minyak antara dua zat yang tadi mau dicampur ya teman-teman ya karena dua zat tersebut tidak mau saling bercampur makanya kadang-kadang sulit dalam pembuatan emulsi. Kemudian membutuhkan teknik pemprosesan khusus. Nah, seperti yang teman-teman sudah atau belum dipraktikkan terkait emulsi ini ya, kayaknya udah kemarin ya. Dah, membutuhkan teknik pemprosesan khusus. Jadi harus ada yang dipanaskan, dicampur, kemudian dimix lagi. Nah, jadi tidak asal campur-campur terus jadi ya. Ada proses khusus yang perlu dilalui karena kita sedang mencampurkan antara, Waalaikumsalam, antara zat yang tidak mau saling bercampur. Maaf sebentar.
Mohon maaf ya teman-teman ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian dia kurang praktis karena lagi-lagi tadi apa namanya tercampur antara dua zat yang tidak mau saling bercampur ya. Kemudian stabilitasnya rendah. Yang tadi sudah Ibu katakan ya, emulsi itu yang paling cepat eh, apa terpisah. Tapi terpisah itu belum tentu tidak stabil. Selama kita masih ketika kita melakukan pengocokan dan terdispersi kembali, berarti emulsi tersebut masih stabil. Ya, cuma memang ketika kita memformulasikannya salah, maka stabilitasnya akan rendah. Sehingga dalam jangka waktu dalam jangka waktu yang lebih cepat, itu dia akan terpisah kembali. Oke, ini aplikasi emulsi di bidang farmasi. Ya, jadi senyawa-senyawa yang larut lemak seperti vitamin itu bisa diabsorpsi lebih sempurna jika diemulsikan daripada dibuat dalam bentuk larutan berminyak. Ya, kemudian emulsi intravena untuk pasien lemah yang tidak bisa menerima obat-obatan secara oral, jadi nggak bisa minum tablet. Kemudian emulsi radiopak ini sebagai zat diagnostik dalam pengujian sinar X. Ya, kemudian ada emulsifikasi itu yang digunakan dalam produk aerosol untuk menghasilkan busa. Dan secara umum emulsi itu digunakan dalam produk farmasi dan kosmetik untuk pemakaian luar berupa lotion dan krim. Ya, jadi bukan cuma sediaan yang diminum, tapi juga ada sediaan luar yang berbentuk emulsi. Oke, sekarang kita masuk ke komponen emulsi. Jadi komponen dasar emulsi, kalau di setiap sediaan itu pasti ada fase terdispersi, kemudian medium pendispersinya, maka pada komponen emulsi harus ada tambahan satu lagi yang disebut dengan emulgator. Emulgator itu fungsinya untuk menstabilkan emulsi. Dia juga berfungsi untuk membantu mencampurkan antara dua zat yang tidak mau saling menyatu. Ya. Nah, karena ada fase terdispersi dan fase pendispersi dan emulgator ini harus diformulasikan dengan baik untuk bisa dapat sediaan emulsi yang lebih stabil. Nah, ini ada beberapa komponen tambahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan emulsi. Ya, yang pertama ada korigen. Korigen ini dia memperbaiki penampilan dan juga apa namanya rasanya ya. Jadi bisa memperbaiki kerja obat, rasa obat, bau obat, warna obat, sampai dengan memperbaiki kelarutan obat. Nah, nah, kemudian ada tambahan yang berikutnya yaitu pengawet. Ya, kemudian satu lagi adalah antioksidan. Nah, ini komponen-komponen tambahan yang bisa digunakan dalam pembuatan emulsi. Nah, kita masuk ke tipe-tipe emulsi. Tadi Ibu sudah informasikan bahwa emulsi itu terdiri dari fase terdispersi dan dan medium pendispersi. Nah, karena emulsi itu terdiri dari dua zat yang tidak mau bercampur, pada konteks ini yang kita bicarakan adalah air dengan minyak ya teman-teman ya. Maka yang berwarna biru mewakili air, yang berwarna kuning mewakili minyak. Nah, sehingga ada beberapa tipe emulsi yang bisa teman-teman ketahui. Ya. Nah, yang pertama adalah oil in water. Berarti kalau oil in water, minyak di dalam air. Berarti minyaknya yang merupakan globul-globul kecil di dalam air. Berarti airnya sebagai medium. Berarti kalau minyak dalam air, minyaknya sebagai fase terdispersi, airnya sebagai medium pendispersinya. Jadi, dalam satu tipe emulsi, teman-teman harus bisa membedakan siapa yang jadi fase terdispersi, siapa yang jadi medium pendispersinya, berdasarkan tipenya. Nah, ini ada beberapa komponen tambahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan emulsi. Ya, yang pertama ada korigen. Korigen ini dia memperbaiki penampilan dan juga penampilan dan juga rasanya ya. Jadi bisa memperbaiki
Ya, jadi kalau oil in water berarti oilnya sebagai fase terdispersi, waternya sebagai medium pendispersi. Sekarang kalau tipenya adalah water in oil, berarti air di dalam minyak. Berarti yang selaku fase terdispersinya siapa? Water, air. Air, betul. Ya, ini fase terdispersinya. Berarti medium pendispersinya siapa? Minyak. Ya, minyak, betul. Ya, gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman, tipe emulsi itu tidak berhenti hanya pada air dalam minyak ataupun minyak dalam air. Ada emulsi ganda. Ya, ada tipe emulsi yang disebut dengan emulsi ganda. Nah, itu tipenya adalah WOW, berarti water in oil in water atau oil in water in oil. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Kalau pada emulsi ganda, siapakah yang jadi fase terdispersi? Coba teman-teman Water, perhatikan gambarnya. Apa? air, Bu. Air aja? Air yang mana? Air yang belakang apa air yang depan? Air yang belakang, air depan. Oh, atau ibu ganti pertanyaannya. Yang mana yang jadi medium pendispersi? Kalau berdasarkan gambar, yang jadi mediumnya mayoritas berwarna apa? Kalau dalam WOW itu berarti fase terdispersi internalnya yang lebih banyak itu air ya, Bu. Ya, Terus yang yang lebih banyak minyak, air, yang lebih betul. banyak tuh Berarti air. di Heeh. Yang betul. tersebar itu minyak. Oh ya, oke. Yang tersebar minyak. Nah, masalahnya kan ini ganda ya. Ini kan ceritanya kalau di sini kita langsung bisa bilang, oh, mayoritas warnanya biru. Berarti yang biru sebagai medium karena volumenya lebih banyak. Kan gitu kita selalu cerita kan kayak gitu. Yang fase terdispersi itu volumenya lebih sedikit, yang medium pendispersi volumenya pasti lebih banyak. Jadi kalau berdasarkan gambar, itu sudah kelihatan yang ini mediumnya pasti air, yang ini mediumnya pasti minyak. Nah, masalahnya kita masuk ke ganda. Oke, kalau berdasarkan gambar berarti mediumnya air atau minyak? Air nggak sih, Bu? Air, oke betul. Nah, sekarang kalau ini air sebagai medium pendispersi, berarti fase terdispersinya apakah hanya minyak saja atau air saja atau dua-duanya? Dua-duanya. Betul, dua-duanya. Maka fase terdispersi pada water in oil in water itu adalah water in oil. Itu ya, jadi fase terdispersinya itu emulsi juga globulnya. Jadi bukan satu bagian. Kalau pada yang sebelah sini itu kan satu-satu. Ketika yang minyak terdispersi berarti air pendispersi. Air yang terdispersi berarti minyaknya yang pendispersi. Tapi ketika dia masuk ke dalam emulsi ganda, maka yang sebagai medium pendispersi itu yang bagian belakangnya nih. Ya, berarti medium pendispersinya itu water, water yang ini ya, yang bawah nih. Nah, sedangkan fase terdispersinya itu adalah water in oil. Ya, jadi satu paket ini. Nah, sekarang kalau misalnya dia tipe emulsinya oil in water in oil, berarti medium pendispersinya siapa? Minyak, Bu. Minyak, betul. Sini ya. Ini sebagai medium pendispersi. Berarti fase terdispersinya apa? Oil, water. Iya, betul. Oil in water sebagai fase terdispersinya. Gitu ya.
Jadi teman-teman dengan teman-teman menjawab ini, teman-teman berarti sudah bisa membedakan mana fase terdispersi, mana medium pendispersinya pada setiap tipe emulsi. Ya, yang perlu teman-teman ingat, tipe emulsi itu bukan hanya oil in water ataupun water in oil, tapi ada juga yang emulsi ganda. Ya, baik itu water in oil water ataupun oil in water in oil. Sampai kelibet ya itu. Oke. Oke, sekarang kita pelajari kenapa sih kita itu perlu adanya emulgator. Ya, maka kita pelajari dulu bahwa pada emulgator itu dia punya dua bagian, teman-teman. Ya, ini anggapnya seperti satu partikel apa namanya emulgator. Kita gambarkan seperti ini supaya teman-teman lebih mudah membayangkan. Ya, jadi emulgator itu punya dua bagian, teman-teman. Ada kepalanya, ada ekornya. Bahasanya gitu ya. Ada kepalanya, ada ekornya. Kepalanya itu hidrofilik. Teman-teman ada yang masih ingat kalau hidrofilik itu sukanya ke air atau ke minyak? Suka ke air ya. Suka ke air, betul. Karena hidro, air. Kalau filik itu suka. Kalau fobia, fobia air. Kalau fobia air berarti dia sukanya sama. Minyak ya, Bu. Betul. Kalau dia fobia air, berarti dia suka sama minyak. Itu maksud ibu cerita kayak gini supaya teman-teman tuh nggak ngafalin. Oh, hidrofilik tuh apa? Hidrofobik tuh apa? Nggak, lihat aja tulisannya. Oh, hidro berarti air, fobia berarti takut air, berarti dia sukanya sama minyak. Gitu ya. Nah, makanya karena emulgator itu punya dua bagian, teman-teman yang suka air dan suka minyak. Ketika emulgator tersebut itu dimasukkan ke dalam emulsi tipe oil in water, di mana waternya ini sebagai medium, ya, maka emulgator ini kan emulgatornya ada banyak ya teman-teman lihat ya. Nih emulgatornya ada banyak. Ini diibaratkan, digambar, diilustrasikan supaya teman-teman lebih paham ya. Tadi kan Ibu cerita bahwa kepalanya itu sukanya sama air. Ekornya sukanya sama minyak. Maka ketika airnya itu ada di bagian luar, maka kepalanya akan menghadap keluar. Karena tadi kan Ibu cerita, kepalanya suka sama air. Maka kepalanya yang menghadap ke air, ke mediumnya. Nah, bagaimana cara supaya minyak itu tetap bisa ada di dalam air? Kan logikanya kalau kita mencampurkan air dengan minyak, minyaknya secara alami pasti akan naik ke atas. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa mengikat dia tetap bisa ada di dalam air. Nah, salah satunya dengan emulgator tadi. Nah, bagian kepalanya akan mengikat air, bagian ekornya akan mengikat minyak, sehingga minyak bisa ada di dalam air. Ya, cuma teman-teman perlu memahami bahwa ketika emulsi itu berarti tidak ada yang larut ya teman-teman, mereka hanya bercampur. Jadi beda dengan kalau yang zat padat kita masukkan ke zat cair terus zat padatnya hilang larut dengan zat cairnya. Kalau emulsi itu agak berbeda. Ya, jadi dia tidak larut tapi dia bercampur. Nah, ketika dia masuk ke dalam tipe water in oil, berarti kan oilnya yang sebagai medium pendispersi. Nah, berarti yang tadi suka oil, ekornya itu akan menghadap ke oil. Makanya sekarang bentuk emulgatornya terbalik dengan yang ini. Kenapa? Karena yang satu mediumnya air, yang satu mediumnya minyak. Ya, maka ketika mediumnya minyak, maka ekornya akan menghadap minyak, kepalanya menghadap air. Ekornya mengikat minyak, kepalanya mengikat air, sehingga air bisa ada di dalam minyak.
Itu ya, supaya teman-teman terbayang, oh kenapa sih partikel minyak bisa ada dalam air, partikel air bisa ada di dalam minyak. Nah, itu ceritanya karena adanya emulgator tadi. Oke. Sekarang setelah teman-teman paham, oh ternyata emulgator itu fungsinya untuk satu bagiannya narik minyak, yang satu bagiannya narik air. Maka kita udah bisa masuk ke teori terjadinya emulsi. Ada beberapa teori terjadinya emulsi. Yang pertama dan yang paling sederhana adalah teori tegangan permukaan. Ya, jadi teori tegangan permukaan ini mengatakan bahwa penambahan emulgator itu akan menurunkan dan menghilangkan tegangan permukaan. Jadi, awal cerita itu kan di dalam satu wadah, itu misalnya kita masukkan air, ya, kemudian kita masukkan minyak. Nah, posisinya pasti akan seperti ini, minyaknya di atas, airnya di bawah. Nah, maka dengan penambahan emulgator, ya, dengan penambahan emulgator, itu dia akan mengurangi tegangan antar muka yang ada di sini. Nah, ya, jadi kalau apa namanya tegangan di sini berkurang ataupun sampai hilang, maka minyak dan air ini bisa bercampur. Ya, karena ketika tegangan di sini masih tinggi, maka minyak tidak akan bisa bercampur dengan air selamanya. Makanya perlu adanya emulgator. Ya, jadi emulsi ini sedikit berbeda dengan sediaan yang lain yang hanya memerlukan, contohnya seperti membuat larutan, perlu zat padat, zat cair, udah. Nah, kalau untuk emulsi perlu ada emulgator. Tujuannya untuk mengurangi tegangan permukaan dari zat yang tidak mau saling bercampur. Itu ya, itu teori tegangan permukaan. Jadi emulgatornya berfungsi untuk menghilangkan atau menurunkan tegangan antar mukanya. Oke, sekarang kita masuk ke orientasi bentuk baji atau biasa disebut dengan oriented wedge ya. Jadi lagi-lagi di sini yang dibicarakan adalah molekul emulgatornya. Tadi kan Ibu cerita emulgator itu terdiri dari dua bagian. Ada yang hidrofilik. Nah, sekarang namanya berubah nih. Ada yang lipofilik. Nah, ini sama-sama filik berarti sama-sama suka. Cuma yang satu hidro berarti suka sama, kalau hidrofilik suka sama siapa? Air apa minyak? Suka sama air, Bu. Kalau lipofilik berarti suka sama minyak. Betul. Nah, ini teman-teman kadang-kadang penyebutannya tidak selalu hidrofilik dengan hidrofobik, tapi bisa juga hidrofilik dengan lipofilik. Ya, berarti kalau hidrofilik suka air, kalau lipofilik suka minyak. Nah, karena dia punya bagian tersebut, maka seperti cerita sebelumnya, masing-masing itu akan berkelompok dengan zat yang dia sukai. Berarti kalau hidrofilik dia akan menghadap air, kalau lipofilik dia akan menghadap minyak. Nah, emulgator di sini berfungsi seolah-olah sebagai pengikat antara air dengan minyak. Ya. Nah, nanti ketika apa namanya antara dua kelompok tersebut kita perlu mengetahui berapa harga keseimbangan antara keduanya, baik minyak maupun air, ya. Harga keseimbangan tersebut itu antara air dengan minyak itu nilainya berbeda, ya, sehingga perlu kita hitung berapa nilai keseimbangan ketika zat A atau minyaknya atau yang suka minyak dengan zat yang suka dengan air. Harus kita hitung berapa nilai keseimbangan campurannya. Nah, itu yang disebut dengan HLB. Ya, hydrophil lipophil balance. Itu yang kemarin sudah kalian hitung. Itu ya. Nah, berarti emulgator apa namanya? Yang berarti nanti ketika teman-teman melakukan pembahasan praktek, teman-teman bisa mengkategorikan
apakah twin itu termasuk ke dalam hidrofilik atau termasuk ke dalam hidrofobik. Yang span itu masuk ke dalam hidrofilik atau masuk ke hidrofobik. Itu teman-teman sudah nanti bisa mengetahui. Sebenarnya dari mulai prosedur aja sudah bisa ketahuan ya, tapi teman-teman bisa juga membahas secara teori. Kenapa span itu jadi hidrofilik atau hidrofobik, kenapa twin itu jadi hidrofobik atau hidrofilik, gitu ya. Oke. Nah, ini HLB, ya, angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok lipofil dengan kelompok hidrofil. Semakin besar harga HLB, berarti semakin banyak kelompok yang akan suka pada air atau emulgatornya lebih mudah larut dalam air. Ya, nah ini beberapa contoh ya teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman baca saja untuk HLB, HLD dan kegunaannya. Ya. Oke. Nah, teman-teman ini contoh perhitungan HLB ya. Ini karena bentuknya dalam soal ya teman-teman ya, teman-teman bisa mau pakai cara yang seperti ini boleh, mau pakai cara yang sama dengan di lab juga boleh. Ya, nanti silakan dicoba hitung aja untuk contoh perhitungannya di sini. Ada hendak dibuat 150 mili emulsi. Ya, diperlukan emulgator dengan HLB12. Ya. Nah, emulgator yang dipakai campuran span, nah span HLB-nya sekian, twin 40 HLB-nya sekian. Sebanyak 7 gram. Nah, berarti campuran antara span 60 dengan twin 40 itu 7 gram. Kayak kemarin ya, kalau kemarin kan ditulisnya twin span 5 gitu ya, resepnya gitu. Nah, kalau di sini dia bentuknya soal, berarti span plus twin itu totalnya adalah 7 gram. Nah, nanti kalian boleh cobain versi yang perhitungan di lab dengan versi yang ada rumusnya. Yang rumusnya, maksudnya yang rumusnya bertingkat seperti ini. Ya, jadi bisa dua-duanya digunakan. Ya, intinya sama. Nanti teman-teman akan mendapatkan berapa banyak span yang harus digunakan, berapa banyak twin yang harus digunakan dalam pembuatan emulsi tersebut. Ya. Nah, tapi teman-teman di sini teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini tulisannya ada HLBB dan HLBA. Nah, di sini tulisannya A itu adalah harga HLB yang lebih tinggi. Berarti kalian baca dulu soalnya, teman-teman. Berarti yang punya indeks A, kan Ibu selalu ngajarin teman-teman, kalau hitung itu, lihat indeks, indeksnya tidak boleh sampai salah. Ya, karena kalau indeksnya salah, perhitungannya nanti jadi beda. Nah, maka ketika di sini catatannya bahwa harga HLB tinggi itu adalah A, maka kita cari HLB-nya yang tinggi siapa? HLB-nya span 60 itu 4,7, HLB-nya twin 40 itu 15,6. Berarti secara otomatis A itu adalah HLB-nya siapa? Twin atau span? Kalau HLB-nya yang tinggi antara span 60 dengan twin 40 lebih tinggi siapa? Twin Twin 40. Twin. Betul, berarti otomatis yang berindeks A itu HLB-nya twin. Ya, kalau HLB-nya A sudah twin, otomatis yang B-nya itu punya, ya Allah tulisan maaf ya, punyanya span. Dulu ya. Oke.
Nah, tadi kalau yang pertama teori tegangan permukaan, yang kedua tadi oriented beige, terus kemudian yang ketiga teori interpartial film. Jadi teman-teman dikatakan bahwa misalnya oil in water ya, ini gambar di sini aja deh. Misalnya ada wadah. Nah, misalnya dia water in oil. Berarti kan di sininya oil. Nah, berarti di sini oil, oil. Nah, Ibu tulis gitu ya, biar nggak ketukar sama partikelnya. Nah, berarti ini partikelnya partikel water, gitu ya. Nah, teori interpartial film ini itu menyatakan bahwa ketika kita menambahkan emulgator, teman-teman, maka emulgatornya itu akan membuat lapisan tipis seperti film. Lapisan film tuh kayak lapisan sabun loh, teman-teman. Film itu maksudnya lapisan tipis yang melindungi sesuatu. Nah, kasarnya gambarannya seperti gelembung sabun, dia tipis dan melindungi sesuatu. Ya, nah di teori ini menyatakan bahwa emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak. Jadi antara satu teori dengan teori yang lain itu sebenarnya saling berhubungan dan intinya sama. Cuma lebih ke atas teorinya semakin detail. Tapi kalau mau dibilang ceritanya sama aja seperti cerita yang Ibu jelaskan sebelumnya. Gitu. Ya. Nah, terus jadi emulgator itu dia akan membuat lapisan film di sekitar air. Ya. Nah, lapisan ini akan membungkus partikel fase terdispersinya yaitu air tadi ya. Nah, dengan terbungkusnya partikel tersebut, maka usaha antar partikel sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Jadi, kalau Ibu gambarkan misalnya ini partikel air satu, ini partikel air dua, ya, maka ketika mereka mau saling bertumbukan, kalau tidak ada barrier, maka mereka akan menyatu. Oh, jadi gelembung lebih besar. Ketemu lagi sama temennya nyatu, menjadi gelembung lebih besar. Maka film di sini berfungsi sebagai yang mencegah hal tersebut terjadi, teman-teman. Karena kalau dia gabung jadi partikel lebih besar, nanti lama-lama emulsinya jadi tidak stabil. Ya, makanya ada film tadi, pelindung. Pelindung tadi itu yang akan apa namanya, membantu mengurangi dari penggabungan partikel-partikel tersebut. Gitu. Nah, oke, sehingga karena adanya partikel film tersebut, fasenya jadi lebih stabil. Nah, oke, sekarang kita masuk ke teori yang berikutnya, teori elektrik double layer atau lapisan listrik ganda. Bu, berarti dia nyetrum dong. Enggak gitu konsepnya ya. Jadi teman-teman ketika dikatakan listrik, itu ada dua. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Kalau listrik statis itu dia tidak nyetrum dan tidak mematikan. Ya, itu teorinya hanya membahas bahwa listrik itu terdiri dari ada muatan positif, ada muatan negatif. Kalau listrik yang nyetrum, itu yang di rumah tangga disebut listrik dinamis. Ya, listrik yang di sini dimaksud itu adalah apa namanya? Berarti adanya muatan positif dengan adanya muatan negatif. Nah, ini teman-teman Ibu tetap cerita sekali lagi ya bahwa dua muatan yang berbeda jenis itu pasti dia tarik menarik. Sedangkan dua muatan yang sejenis baik positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif itu mereka akan tolak menolak. Itu yang harus teman-teman ingat supaya teman-teman bisa memahami teori ini. Ya, gampang lah ya. Kalau yang beda jenis tarik-menarik seperti laki-laki dan perempuan saling tertarik. Kalau positif-positif, negatif-negatif, ya kan? Tidak normal ya. Jadi tolak-menolak. Jadi emulgator yang dimasukkan ke dalam suatu apa namanya sediaan yang akan nanti dibuat emulsi itu dimasukkan. Kemudian nanti
satu lapis air itu akan berhubungan dengan permukaan minyak dan akan bermuatan sejenis. Ya. Nah, jadi ketika nanti dimasukkan emulgatornya, maka misalnya ini air. Ya, ketika dimasukkan emulgatornya, maka dianggapnya partikel-partikel yang bermuatan positif itu akan tertarik ke sekeliling dari partikel air tersebut. Kalau tadi di teori yang ketiga interpartial film, Ibu cuma cerita bahwa ada barrier, ada film, ada lapisan tipis yang mengitari dari partikel tersebut. Nah, ternyata di teori elektrik double layer ini ceritanya lebih detail. Ternyata yang membuat itu jadi partikel, itu jadi film, ya, itu adalah muatan. Nah, ketika nanti ada penambahan lain muatannya negatif, maka muatan negatif kan tertarik ke muatan positif. Maka dia akan membentuk layer satu lagi. Ya. Nah, akan membuat satu layer lagi. Makanya disebut teori elektrik double layer. Karena ada dua. Yang pertama muatan positifnya, yang kedua muatan negatifnya. Jadi ketika lapisan berikut yang bermuatan itu yang berlawanan itu karena di sini kan positif. Berarti layer yang kedua itu untuk muatan yang negatif. Seolah-olah tiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Maksudnya itu tadi, ketika ada air, lapisan pertamanya dilindungi sama muatan positif, lapisan yang kedua dilindungi sama muatan negatif. Nah, sehingga ketika ada partikel satu lagi di sebelah sini, ya, ibu 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 hapus dulu ya biar kelihatan. Jadi kalau misalnya dua muatan tadi ya ada dua muatan, kan tadi di sini dikelilingi positif. Ibu gambarnya sedikit aja ya, dikelilingi positif. Kemudian ini dikelilingi positif juga. Nah, kalau ini kan ceritanya baru satu layer. Nah, maka ketika ada muatan negatif akan membentuk lapisan yang kedua, muatan negatif. Nah, dia juga yang di sini, muatan negatif. Nah, ini udah dua layer, masing-masing partikel. Ya, ketika mereka mau bertabrakan, yang ketemu itu muatan negatif sama muatan negatif. Tadi Ibu bilang kalau muatannya sejenis, maka dia akan tolak menolak. Ya, jadi dia nggak akan sampai nempel, baru mental, enggak. Jadi ketika dia mendekat seperti magnet, kalau kutubnya sama, ketika saling mendekat itu belum nempel, langsung mental. Atau akan ada gaya tolak. Nah itu yang menyebabkan tadi partikel-partikel tidak bisa bersatu kembali. Kalau barrier tersebut bagus dan stabil, ya, ketika barrier tersebut mulai rusak, ya, misalnya rusak setengah, terus tabrak dengan partikel lain, maka mereka bisa memungkinkan menjadi satu dan menjadi guru-guru yang lebih besar. Ya, itu cerita terkait teori pembentukan emulsi. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya ada muatan listrik di tempat tadi itu? Ya, itu biasanya terjadi karena adanya ionisasi dari molekul pada permukaan partikel. Kemudian terjadi absorpsi ion oleh partikel dari cairan sekitarnya. Misalnya ada tambahan-tambahan zat, ya. Nah, ternyata zat tersebut membawa muatan positif atau membawa muatan negatif. Ya, atau bisa juga terjadi karena adanya gesekan partikel dengan cairan lain. Oke, gimana Bu caranya kita nentuin tipe emulsi? Apakah emulsi saya tipe oil in water atau water in oil? Gimana cara nentuinnya? Nah, caranya dengan beberapa metode. Ini yang pertama adalah metode pengenceran. Ya, jadi kalau kita mau tahu apakah kita emulsinya itu
Kalau sebutannya W sama O berarti water sama oil. Kalau M sama A berarti minyak sama air. Ya. Nah, suatu emulsi minyak dalam air itu dapat diencerkan dengan air. Sedangkan emulsi air dengan minyak itu bisa diencerkan dengan minyak. Maka ketika suatu emulsi bisa diencerkan dengan air, maka dia minyak dalam air. Ketika bisa diencerkan dengan minyak, maka dia air dalam minyak. Ya. Kemudian kemudian bisa juga melakukan uji konduktivitas. Ya. Nah, kalau air itu, teman-teman, biasanya dia memiliki konduktivitas yang lebih tinggi daripada yang mediumnya berupa minyak. Ya, jadi teman-teman, ketika konduktivitas tinggi itu berarti dia bisa menyalakan lampu. Nah, kalau lampunya tidak menyala, berarti langsung dapat diasumsikan dia adalah air dalam minyak. Kenapa? Karena kan ceritanya tadi air konduktivitasnya tinggi. Berarti untuk bisa menyalakan lampu, ya, untuk bisa menyalakan lampu perlu air yang lebih banyak. Air yang memiliki konduktivitas tinggi dan volumenya lebih banyak. Berarti untuk menyalakan lampu kita perlu tipe yang minyak dalam air karena airnya sebagai medium. Ketika lampu tidak menyala, berarti otomatis minyak yang dijadikan sebagai medium. Kalau minyak, konduktivitasnya rendah, makanya tidak bisa menyalakan lampu. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya ada uji kelarutan warna. Nah, zat warna itu larut dalam air. Ya, maka ketika zat tersebut bisa menyebar pada fase tersebut, maka bisa dipastikan tipenya MA atau minyak dalam air. Kenapa Bu bisa kayak gitu? Karena kan tadi ceritanya zat warna itu larut dalam air. Kalau dia larut dalam air dan ketika kalian teteskan zat warna pada emulsi, dia menyebar, berarti kan mayoritas volumenya adalah air. Nah, tipe yang mana yang mayoritasnya volumenya air? Ya pasti minyak dalam air, karena airnya selaku medium pendispersi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya zatnya tidak tersebar dengan baik, berarti dia tipenya air dalam minyak. Karena zat warna larut tidak mudah menyebar di dalam minyak. Kemudian ada tes fluoresensi. Jadi banyak minyak yang jika dipaparkan UV itu dia akan berfluoresensi. Teman-teman, waktu praktikum kimia udah pernah uji coba pakai alat fluoresensi atau belum? Sudah Ibu yang pakai sinar UV itu ya Bu? Iya, betul. Oke, yang berpendar ya warnanya ya? Iya Ibu. Oh iya, oke. Iya, betul. Itu namanya tes fluoresensi. Ya. Nah, kalau dia berfluoresensi, maka emulsi tersebut itu apa namanya? Kalau semuanya berfluoresensi, maka tipenya adalah air dalam minyak. Sedangkan kalau fluoresensinya berbintik-bintik, berarti dia minyak dalam air. Ya, karena yang berfluoresensinya itu minyaknya. Nah, di sini dituliskan bahwa minyak jika dipaparkan pada sinar UV akan berfluoresensi. Nah, kemudian ada pengecekan uji arah creaming. Jadi kalau berat jenisnya itu relatif lebih tinggi, maka kita bisa tahu bagaimana arah creaming dari fase terdispersinya. Ya, kalau creaming emulsinya menuju ke bawah, berarti dia tipe emulsinya air dalam minyak. Kalau dia apa namanya tipenya ke atas, berarti dia tipenya minyak dalam air.
Kemudian ada metode kertas saring atau yang menggunakan COCl2. Kertas saring dijenuhkan dengan COCl2 kemudian dikeringkan. Nah, apabila warna awalnya biru berubah menjadi merah muda, maka emulsinya itu adalah minyak dalam air. Kalau tidak berubah seperti yang ketentuan, berarti dia air dalam minyak. Ya, itu metode penentuan tipe emulsi. Oke, kemudian, nah, gimana kita bisa tahu emulsi tersebut stabil? Ya, yang pertama, jika didiamkan tidak membentuk agregat. Agregat itu gumpalan-gumpalan ya dari partikel-partikel. Kemudian jika memisah antara minyak dengan air, ketika pengocokan dia akan kembali. Itu yang seperti tadi Ibu cerita ya. Misalnya pembersih wajah, biasa kan emulsi pembersih wajah. Jadi ketika kita nggak pakai, dia terpisah. Jadi ketika kita kocok, kita mau pakai, dia akan terdispersi kembali. Itu berarti masih stabil. Ya. Ataupun jika sampai ada agregat, ketika dikocok dia kembali terdispersi dan kembali bagus, berarti masih bisa kita katakan stabil. Ya. Nah, apa sih yang mempengaruhi kestabilan emulsi? Ini ada cukup banyak faktor yang mempengaruhi, ya, yaitu perbedaan berat jenis antar dua fase. Ini jelas ya teman-teman, karena ada perbedaan berat jenis, makanya yang satu posisinya bisa di atas, yang satu posisinya di bawah. Kemudian karena adanya kohesi, fase terdispersi, persentase padatan di dalam emulsi, artinya kalau ada bahan tambahan dalam emulsi dan bentuknya padatan, itu juga bisa mempengaruhi kestabilan emulsi. Kemudian temperatur luar yang sangat ekstrim, kemudian ukuran butiran fase terdispersi, kemudian viskositas atau kekentalan dari fase atau medium pendispersinya, kemudian muatan dari fase terdispersinya, kemudian distribusi ukuran butiran, ukuran partikelnya, ya itu juga mempengaruhi. Kemudian tegangan interfarsial antar kedua fase tadi yang tegangan antar muka, ya antara dua fase itu faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi. Sekarang masuk ke jenis ketidakstabilan emulsi. Ya, jadi dia ada flokulasi. Flokulasi itu berarti apa namanya? Dia terbentuk berkelompok, partikel-partikelnya berkelompok. Ya. Kemudian kalau creaming itu dia seperti pecah, arahnya di atas. Jadi proses creaming itu ada di bagian atas. Kalau cracking itu berarti dia apa namanya? Terpisah. Ya, kalau sedimentasi itu berarti dia mengendap. Koalesen itu berarti partikel yang tadi kecil-kecil-kecil bergabung terus jadi partikel besar. Nah, itu namanya koalesen. Inversi fase berarti berubah. Tadinya minyak dalam air berubah jadi air dalam minyak. Kemudian berbagai jenis perubahan kimia dan fisika. Misalnya karena adanya penambahan alkohol, perubahan pH, dan penambahan zat. Kalau peristiwa secara fisikanya karena ada pemanasan, penyaringan, pendinginan, dan pemasukan. Nah, ini ini gambaran supaya teman-teman paham, oh ternyata yang kayak gini loh yang disebut tidak stabil ya. Oke, ini adalah emulsi yang stabil, gambarnya seperti ini. Ya, jadi globul. Globul itu partikel zat cair ya. Partikel kecil zat cair itu kita sebutnya sebagai globul. Jadi globulnya kalau dia stabil itu dia merata. Ya. Nah, kalau dia seperti ini berarti kan mediumnya adalah air. Berarti ini adalah tipe minyak dalam air. Nah, yang ditambahkan tidak stabil kalau terjadi fase inversi tadi. Berarti berubah. Yang tadinya minyak dalam air, dia berubah jadi air dalam minyak. Kemudian kalau flokulasi tadi, partikel-partikel ini berbintik.
berkumpul menjadi satu seperti gumpalan-gumpalan partikel. Nah, nah, kalau dia sudah menggumpal, pertanyaannya dia bisa ke atas atau dia bisa ke bawah. Ketika dia ke atas, dia disebut dengan creaming. Ketika dia di bawah, dia disebut sedimentasi. Ya, kemudian ada yang namanya Oswald-Trippeni. Oswald-Trippeni itu berarti perubahan ukuran. Yang tadinya normal menjadi besar-besar atau justru jadi besar kecil. Jadi ukurannya tidak seragam. Nah, kalau coalescence itu bisa diakibatkan karena flokulasi, bisa karena sedimentasi, creaming, sampai Oswald-Trippeni. Yang artinya partikel yang tadi bergabung ini di sini, ya, yang tadi bergabung di sini menjadi satu partikel yang lebih besar. Ya, nah kelamaan partikel yang membesar itu menjadi satu, maka nanti akan terjadi fase separation, itu berarti pemisahan fase. Artinya kalau sudah terjadi pemisahan fase, tadi ada dua kemungkinan. Ketika dikocok dia terdispersi kembali, berarti masih stabil. Tapi kalau dikocok lagi tidak kembali, yang artinya masih berpisah seperti ini, berarti emulsinya sudah tidak stabil. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat sediaan emulsi udah terpisah, teman-teman kocok dia masih pisah, berarti jangan digunakan lagi. Ya, itu sudah tidak stabil. Iya. Dari tadi kita cerita emulgator, kita belum bahas terkait apa sih sebenarnya emulgator yang dari tadi diceritakan bahwa dia itu bisa menurunkan tegangan permukaan, dia itu bisa membantu mengikat minyak dan air. Nah, sebenarnya emulgator itu apa ya? Emulgator itu bahan aktif, ya, satu bahan itu yang fungsinya menurunkan tegangan antarmuka minyak dengan air. Dan dia nanti yang akan berperan sebagai yang mengelilingi tetesan terdispersi dengan membentuk lapisan yang kuat untuk mencegah koalesensi tadi, penggabungan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar, ataupun nanti untuk mencegah pemisahan fase. Jadi emulgator itu bahan aktif, berarti bahan juga, ya. Nah, kalau di gambar ini cuma gambar buat lucu-lucuan ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Kalau air sama minyak ketemu terus bilang, minyak, yuk kita main keluar gitu ya. Terus kata minyaknya, aduh maaf ya guys, aku nggak bisa gabung sama kalian gitu. Nah ternyata fungsinya emulgator itu supaya air sama minyak ini bisa bergabung dan bisa bersama-sama. Ya, itu fungsi utamanya dari emulgator. Nah, kemudian emulgator seperti apa yang bisa kita gunakan dan kita pertimbangkan untuk penggunaan suatu pembuatan sediaan emulsi. Yang pertama, dia harus efektif pada permukaan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi tegangan antar muka. Kemudian dia harus mudah diabsorpsi di sekitar tetesan terdispersinya untuk mencegah koalesensi. Kemudian dia juga berfungsi memberikan potensial listrik yang cukup, yang tadi positif-positif negatif, supaya terjadi tolak-menolak. Fungsinya tolak-menolak tadi itu untuk mencegah koalescence, teman-teman. Kalau tadi barrier yang muatan positif dan muatan negatif itu hilang atau hancur, maka ketika bertumbukan dia akan terjadi koalescence atau penggabungan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Nah, emulgator juga harus bisa meningkatkan kekentalan dari emulsi dan harus efektif pada zat yang konsentrasinya rendah. Oke, ternyata emulgator nggak bisa sembarangan pakai emulgator. Ya, ada beberapa syarat yang bisa dilakukan oleh emulgator untuk memaksimalkan stabilitas dari emulsi. Yang pertama, emulgatornya harus bisa membentuk lapisan film yang kuat tapi lunak.
Kenapa kuat tapi lunak? Kalau dia elastis itu dia nggak mudah rusak. Ya, jadi dia kuat itu. Jadi ibarat kalau kita apa namanya pakai sabun di tangan, terus kita buat bola sabun. Kalau sabunnya sedikit, bolanya gampang pecah. Tapi kalau sabunnya banyak, bolanya kuat. Bisa kita tiup, bisa kita terbangin, bisa kita pantul-pantulin gitu kasarnya gitu. Ya, jadi dia walaupun kuat, tapi dia tetap harus lunak. Karena nanti dia akan memantul, maka perlu lunaknya. Kemudian jumlahnya yang cukup untuk menutup semua permukaan partikel. Jadi kalau emulgatornya kurang, dia nggak bisa mengelilingi setiap partikel kecil yang ada di dalam emulsi tersebut, sehingga jumlahnya harus cukup. Kemudian dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua permukaan dengan segera. Ya. Kemudian mekanisme kerja emulgator. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, kita lanjutkan lagi. Jadi, mekanisme kerja dari emulgator tadi kan fungsinya penurunan tegangan antar muka. Ya, tadi sehingga bisa mencegah flokkulasi. Kemudian dia berfungsi sebagai pembentuk lapisan antar muka yang tadi barrier tadi ya. Kemudian dia juga membentuk satu barrier yang bermuatan sehingga bisa menghalangi penggabungan antar partikel. Nah, ini teman-teman, emulgator itu kalau berdasarkan struktur kimianya itu ada bahan pengemulsi sintetik, kemudian ada emulgator alam, ada padatan yang terbagi halus. Ya, emulgator alam itu bisa dari tumbuhan maupun dari hewan. Kalau berdasarkan mekanisme kerjanya itu ada lapisan monomolekuler, multimolekuler, dan partikel padat. Nah, ini metode pembuatan emulsi ada 3 ya, metode gom basah, metode gom kering, dan metode botol. Ini nanti silakan teman-teman dibaca aja ya. Ya udah.